Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan Satuan Pendidikan SMA, mata pelajaran kimia, kelas 10 semester genap dengan materi pembelajaran itu ikatan kimia dan submateri yaitu gaya antar molekul ikatan hidrogen dengan alokasi waktu yaitu 2 JP atau 2 kali 45 menit. Langsung saja, yang pertama yaitu kompetensi inti. Di mana kompetensi inti ini terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Adapun KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan pada KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Lalu ada KI 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada KI 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, di mana kompetensi dasar ini sesuai dengan silabus atau peraturan menteri yang 59, di mana kompetensi dasarnya yaitu 3.5 membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Lalu ada kompetensi dasar 4.5 yaitu mengolah dan menganalisis perbandingan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Nah, perlu diketahui bahwa kompetensi dasar ini itu mencakup mengenai ikatan kimia. Namun pada RPP kali ini mengenai ikatan hidrogen, yang akan membedakannya yaitu indikator pencapaian kompetensinya, di mana indikator pencapaian kompetensi 3.5.1 itu mengidentifikasi interaksi molekul yang terjadi pada ikatan hidrogen. Lalu yang kedua mengidentifikasi proses pembentukan ikatan hidrogen, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi sifat fisik materi ikatan hidrogen. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar 4.5, yang pertama yaitu menganalisis proses pembentukan berdasarkan interaksi yang terjadi pada ikatan hidrogen dan menganalisis sifat fisik materi ikatan hidrogen. Adapun tujuan dari pembelajaran sesuai dengan ABCD adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi molekul yang terjadi pada ikatan hidrogen dengan tepat dan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi proses pembentukan ikatan hidrogen dengan tepat dan benar. Lalu yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat fisik materi dengan tepat dan benar. Lalu yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan berdasarkan interaksi yang terjadi pada ikatan hidrogen dengan tepat dan benar. Dan adapun tujuan yang terakhir, yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis perbedaan sifat fisik materi ikatan hidrogen dengan tepat dan benar.
Setelah menentukan tujuan pembelajaran, maka selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Nah, di sini terdapat bentuk-bentuk dari ikatan hidrogen. Adapun pengertian dari ikatan hidrogen, bahwa dalam kimia, ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik antar molekul atau antar dipol-dipol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Walaupun lebih kuat dari kebanyakan gaya antar molekul, ikatan hidrogen jauh lebih lemah dari ikatan kovalen dan ikatan ion. Dalam makromolekul, seperti protein dan asam nukleat, ikatan ini dapat terjadi antara dua bagian dari molekul yang sama dan berperan sebagai penentu bentuk molekul keseluruhan yang penting. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom N, O, atau F yang mempunyai pasangan elektron bebas. Hidrogen dari molekul lain akan berinteraksi dengan pasangan elektron bebas ini membentuk suatu ikatan hidrogen dengan besar ikatan bervariasi mulai dari yang lemah atau 1 sampai 2 kJ mol pangkat min 1 hingga yang tinggi kurang dari 155 kJ mol pangkat min 1. Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegativitas antara atom-atom dalam molekul tersebut. Nah, semakin besar perbedaannya, maka semakin besar ikatan hidrogen yang terbentuk. Atom hidrogen membentuk ikatan yang lemah dengan atom elektronegatif dari molekul lain dan ikatan lemah tersebut disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen merupakan ikatan antar molekul yang memiliki atom H yang terikat pada atom yang memiliki elektronegativitas yang tinggi. Nah, ikatan hidrogen juga dapat didefinisikan sebagai sejenis gaya tarik antar molekul yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Lalu, walaupun lebih kebanyakan gaya antar molekul, ikatan hidrogen ini jauh lebih lemah dari ikatan kovalen dan ikatan ion. Ikatan hidrogen ini seperti interaksi dipol-dipol dari van der Waals. Nah, perbedaannya adalah muatan parsial positifnya berasal dari sebuah atom hidrogen dalam sebuah molekul. Sedangkan muatan parsial negatifnya itu berasal dari sebuah molekul yang dibangun oleh atom yang memiliki elektronegativitas yang besar, seperti atom fluor, oksigen, dan nitrogen. Nah, muatan parsial negatif tersebut berasal dari pasangan elektron bebas yang dimilikinya. Nah, perilaku yang luar biasa dari senyawa-senyawa yang disebutkan di atas itu disebabkan oleh ikatan lain yang disebut dengan ikatan hidrogen. Oleh karena unsur F, O, dan N sangat elektronegatif, maka ikatan F, H, OH, dan NH sangat polar dan atom H dalam senyawa-senyawa itu sangat positif. Akibatnya, atom H dari satu molekul terikat kuat pada atom unsur yang sangat elektronegatif, F, O, atau N, dari molekul tetangganya melalui pasangan elektron bebas pada atom unsur keelektronegatifan besar. Nah, ikatan hidrogen dalam H2O dapat disajikan sebagai pada gambar berikut. Nah, gaya interaksi antar molekul-molekul yang sangat mempengaruhi titik didih dan titik lebur yang merupakan sifat fisis. Nah, terbentuknya ikatan hidrogen ini karena adanya gaya interaksi antar molekul yang terkuat memberikan pengaruh secara signifikan bagi titik didih pada beberapa senyawa hidrida biner dari unsur golongan 4A sampai 7A. Nah, titik didih senyawa hidrida dari unsur golongan 4A itu ada SNH4, SiH4, CH4, GeH4, semuanya nonpolar. Meningkat bermula dari atas kemudian ke bawah pada golongan dari C ke Sn. Nah, keadaan ini bisa dipahami sebagai akibat adanya polarisabilitas serta gaya dispersi London umumnya. Nah, terusnya meningkatnya sebanding dengan bertambahnya massa molekul. Senyawa hidrida dari golongan 7A, 6A, dan 5A pada umumnya juga mengikuti pola peningkatnya titik didih yang sama. Akan tetapi, khusus senyawa HF, NH3, dan H2O, titik didihnya lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Dengan faktanya, ketiga senyawa tersebut memiliki sifat yang membedakan dari senyawa lain dengan polaritas serta massa molekul yang hampir sama. Nah, di sini kita dapat melihat senyawa dari H2O, HF, NH3, dan CH4. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran.
di mana metode pembelajaran ini terdiri dari pendekatan, model, dan metode. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu saintifik, dan model yaitu model pembelajarannya adalah discovery learning. Dengan metode yang digunakan yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Lalu ada media dan alat, di mana media ini meliputi PowerPoint, papan tulis, LKPD, dan tabel periodik unsur. Sedangkan alat ini terdiri dari LCD, proyektor, spidol, dan penghapus. Lalu ada sumber belajar. Adapun sumber belajar yang digunakan yaitu dari Das Salirawati 2007, belajar kimia secara menarik untuk SMA MA kelas 10 Jakarta Grasindo. Lalu yang kedua ada Sunardi dan Dini Kurniawati tahun 2015, kimia untuk SMA MA kelas 11 Bandung PT Sewu Srikandi 4 Widya Utama. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran, di mana pada langkah-langkah pembelajaran itu terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini memerlukan waktu 15 menit, sedangkan pada kegiatan inti memerlukan waktu 60 menit, dan kegiatan penutup itu memerlukan waktu 15 menit atau alokasi waktunya 15 menit. Nah, pada kegiatan pendahuluan, setiap pembelajaran yang dilakukan pertama kali yaitu persiapan atau orientasi, di mana peserta didik bersama guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, peserta didik bersama-sama dengan guru berdoa sebelum belajar. Lalu peserta didik diperiksa kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dalam hal kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk, serta keberhasilan kelas. Lalu peserta didik dicek kehadirannya dengan cara mengabsen satu persatu oleh guru. Lalu yang kedua yaitu apersepsi, di mana pada apersepsi ini peserta didik menyimak dan menanggapi ulasan guru tentang materi atau kompetensi pada pertemuan sebelumnya yang telah dipelajari oleh peserta didik serta hubungannya dengan materi atau kompetensi yang akan dipelajari pada pembelajaran saat ini. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh guru, di mana guru akan bertanya mengenai apakah kalian ingat apa itu kovalen polar dan kovalen nonpolar. Lalu guru juga dapat bertanya, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan zat yang partikelnya berupa molekul, misalnya air yang kita minum merupakan kumpulan molekul H2O. Nah, jika molekul-molekul membentuk senyawa ataupun membentuk molekul yang lebih kompleks, interaksi apa yang terjadi pada pembentukan molekul tersebut? Nah, berdasarkan pertanyaan ini, nanti peserta didik akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selanjutnya yaitu sintak selanjutnya adalah motivasi, di mana guru memberikan gambaran tentang manfaat dari mempelajari materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengetahui pengaruh ikatan hidrogen pada pembentukan titik didih. Lalu ada pemberian acuan, di mana peserta didik ini mendengarkan penjelasan guru tentang kompetensi dan indikator yang akan dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, peserta didik juga menyimak penjelasan guru tentang garis besar cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu peserta didik ini menyimak penjelasan guru tentang ruang lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Setelah memasuki kegiatan pendahuluan, maka selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana sintak yang pertama yaitu stimulation atau memberi stimulus, di mana peserta didik itu mengamati slide PowerPoint materi pembelajaran. Lalu guru memberikan stimulus terkait materi pembelajaran dan mengajukan pertanyaan untuk memancing keingintahuan siswa, di mana pada tahap ini peserta didik itu mengamati. Lalu sintak yang kedua yaitu problem statement atau mengidentifikasi masalah. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan beberapa masalah relevan dan memilih salah satu masalah yang akan dirumuskan dalam bentuk hipotesis
melalui jawaban atas pertanyaan tentang proses pembentukan ikatan hidrogen dan perbedaan sifat fisik materi ikatan hidrogen. Di mana pertanyaan yang mungkin akan diajukan yaitu adalah bagaimana proses pembentukan ikatan hidrogen dan bagaimana sifat fisik materi ikatan hidrogen. Nah, pada tahap ini peserta didik menanya. Lalu ada data collecting atau mengumpulkan data, di mana guru menyampaikan informasi tentang buku sumber yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan proses pembentukan ikatan hidrogen dan sifat fisik materi ikatan hidrogen. Lalu guru membagi peserta didik ke dalam kelompok pembelajaran dan membagikan lembar kerja kepada setiap kelompok. Lalu peserta didik akan mencari informasi dan berdiskusi dalam menyelesaikan soal dalam lembar kerja. Nah, di mana pada data collecting ini diharapkan peserta didik itu mengumpulkan informasi atau data-data. Lalu ada data processing atau mengolah data, di mana peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok dan mencatat hasil diskusi pada lembar kerja. Lalu guru mengawasi jalannya diskusi dan membimbing peserta didik dalam berdiskusi. Dan guru juga memperhatikan sikap kerjasama peserta didik pada saat berdiskusi. Nah, pada data processing ini diharapkan peserta didik itu menalar atau mengasosiasi dalam berdiskusi secara kelompok dan mencatat hasil diskusinya. Lalu tahap terakhir pada kegiatan inti yaitu verification atau memverifikasi, di mana siswa melakukan diskusi kelas, hasil kajian literatur, dan diskusi kelompok untuk menyamakan persepsi proses pembentukan dan sifat fisik materi hidrogen atau komunikatif. Dan guru juga memperhatikan sikap komunikatif peserta didik pada saat presentasi dan diskusi kelas. Nah, pada tahap ini peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikan dengan baik hasil diskusinya. Artinya diskusi kelompok kecilnya ini dibubarkan lalu melakukan diskusi kelas atau diskusi besar, sehingga untuk menyamakan persepsi pada proses pembentukan dan sifat fisik materi hidrogen. Lalu ada kegiatan penutup, di mana pada kegiatan penutup itu melakukan sistem pembelajaran yaitu generalization atau menyimpulkan, di mana peserta didik ini mengumpulkan lembar kerja, lalu peserta didik bersama dengan guru membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu peserta didik akan diberikan kesempatan bertanya jika masih ada materi pembelajaran yang belum atau kurang dipahami, di mana kan ini akan menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Lalu guru memberikan evaluasi dan penugasan, dan peserta didik menyimak penjelasan guru tentang materi atau kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan peserta didik akan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama-sama dengan guru. Nah, pada penutup ini diharapkan peserta didik itu bertanya atau meminta kejelasan mengenai atau kejelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti, sehingga guru menjelaskan ulang atau menegaskan jawaban yang benar, sehingga pada peserta didik tidak salah persepsi pada pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, ada pun penilaian hasil pembelajaran, di mana pada penilaian hasil pembelajaran itu terdiri dari 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan teknik, di mana aspek sikap itu akan menggunakan teknik observasi sikap, dan bentuk instrumennya itu lembar observasi. Sedangkan pada aspek pengetahuan, itu akan menggunakan teknik tes tertulis dan penugasan, di mana bentuk instrumennya, jika menggunakan tes tertulis, maka bentuk instrumennya itu adalah soal pilihan ganda. Sedangkan pada teknik penugasan, maka bentuk instrumennya adalah LKPD. Lalu ada aspek yang ketiga, yaitu keterampilan dengan teknik observasi diskusi. Dengan bentuk instrumennya yaitu lembar penilaian. Nah, adapun lampiran yang pertama yaitu mengenai instrumen penilaian sikap. Dengan nama satuan pendidikan yaitu SMA, dengan kelas atau semester yaitu kelas 10, semester 1 atau semester ganjil, dan mata pelajaran kimia. Nah, pada instrumen penilaian sikap ini terdiri dari nomor, waktu,
itu nama peserta didik, kejadian atau perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut dari guru. Nah, di sini kita dapat melihat instrumen penilaiannya dengan kompetensi yang dinilai adalah penilaian sikap atau observasi, satuan pendidikannya yaitu SMA, mata pelajaran adalah kimia, kelas 10 semester ganjil. Nah, pada instrumen ini atau observasi ini terdiri dari format lembar pengamatan sikap peserta didik, di mana nanti meliputi nama peserta didik, nomor absen dari peserta didik, materi saat diobservasi, dan tanggal observasi. Nah, adapun penilaian sikapnya, yaitu yang pertama adalah sikap jujur dengan kriteria melaporkan data sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan apa yang diamati. Lalu yang kedua, menyampaikan pendapat disertai data konkret dan data yang diamati. Dengan hasil pengamatan yaitu antara ya dan tidak. Lalu sikap yang kedua yaitu disiplin, di mana kriterianya yaitu mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditetapkan. Lalu yang kedua, mengumpulkan hasil pekerjaan tepat waktu. Lalu ada sikap yang ketiga yaitu tanggung jawab dengan kriteria melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dan menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Dan sikap yang keempat yaitu peduli lingkungan dengan kriteria membersihkan meja dan kursi yang ditempatinya dalam keadaan bersih dan rapi. Lalu ada menata atau menempatkan kembali alat, bahan, buku, sumber belajar lainnya dengan rapi atau menempatkan kembali pada tempat semula. Lalu ada kerjasama, yaitu menghargai pendapat teman dan mengambil bagian dalam kerja kelompok. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dengan satuan pendidikan itu SMA dan mata pelajaran kimia, kelas atau semester yaitu kelas 10 semester ganjil dengan materi ikatan hidrogen. Nah, pada instrumen penilaian kompetensi pengetahuan itu memiliki teknik tertulis dengan butir instrumen yaitu pertanyaan atau tugas tertulis, atau yang kedua juga pertanyaan dan butir instrumennya terlampir dan waktu pelaksanaannya. Nah, ini yang membedakan kedua teknik tersebut, di mana yang pertama itu setelah pembelajaran berlangsung dan setelah pembelajaran. Mohon maaf, waktu pelaksanaannya yang pertama itu saat pembelajaran berlangsung dan setelah pembelajaran dilaksanakan. Lalu dengan keterangan penilaian pencapaian pembelajaran dan penilaian pencapaian pembelajaran. Nah, adapun instrumen penilaian tes tertulis di sini disediakan link Google Form yang dapat kita lihat. Nah, ini merupakan link soal tes tertulis di mana nama yaitu Natalia BR Luman Raja dengan nomor absen kelas 10. Berikutnya, nah di sini sudah tersedia 10 soal mengenai soal-soal ikatan hidrogen, sehingga nanti peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal kuis tersebut. Nah, namun soal-soal kuis yang terdapat pada Google Form itu juga dibuat pada RPP. Dan sudah ada jawaban yang benar. Lalu ada kegiatan evaluasi di mana program pembelajaran remedial itu dilaksanakan dengan dua alternatif, yaitu yang pertama program pembelajaran remedial dilaksanakan secara
dikal oleh guru apabila lebih dari 50% peserta didik tidak mencapai nilai KKM. Nah, pembelajaran remedial akan dilaksanakan secara individu dengan pemanfaatan tutor sebaya oleh teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar lebih, lalu memperhatikan prestasi akademik yang dicapai. Nah, melalui tutor sebaya diharapkan peserta didik yang menempuh pembelajaran akan lebih terbuka dan akrab. Lalu yang B, program pembelajaran pengayaan, di mana program pembelajaran pengayaan ini dilaksanakan bagi peserta didik yang telah mencapai KKM dengan belajar mandiri untuk lebih mendalami dan pengembangan materi. Nah, adapun hasil penilaiannya, di mana nilai remedial yang diperoleh diolah menjadi nilai akhir. Lalu nilai akhir setelah remedial untuk aspek pengetahuan dihitung dengan mengganti nilai indikator yang belum tuntas dengan nilai indikator hasil remedial. Yang selanjutnya diolah berdasarkan rata nilai seluruh KD. Lalu nilai akhir setelah remedial untuk aspek keterampilan diambil dari nilai optimal KD. Dan penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam bentuk portofolio dan harus dihargai sebagai nilai tambah atau nilai lebih dari peserta didik yang normal. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian presentasi dengan satuan pendidikan itu SMA, kelas atau semester kelas 10, semester 1 atau semester ganjil, dan mata pelajaran yaitu kimia. Nah, pada instrumen penilaian presentasi itu terdiri dari nomor dan nama siswa, adapun kelengkapan materi dengan kriteria nilai itu 1 sampai 4, penulisan materi juga 1 sampai 4, kemampuan presentasi juga dengan 1 sampai 4 dan total skor dan nilai akhirnya. Nah, di sini adapun pedoman perskoran di mana pada kelengkapan materi akan mendapatkan skor maksimal bila kriteria yang dinilai itu terdiri dari presentasi terdiri atas judul, isi materi, dan daftar pustaka. Lalu presentasi ini sistematis sesuai dengan materi, menuliskan rumusan masalah, dilengkapi gambar atau hal yang menarik yang sesuai dengan materi. Nah, apabila hanya 3 kriteria yang terpenuhi, maka skor maksimalnya adalah 3. Dan apabila hanya 2 kriteria yang terpenuhi, maka skor maksimal yang akan didapatkan yaitu 2. Dan jika hanya 1 kriteria yang terpenuhi dari 4 kriteria tersebut, maka skor maksimalnya adalah 1. Lalu ada aspek yang kedua, yaitu penulisan materi, di mana kriteria yang dinilai yaitu materi yang dibuat dalam bentuk carta atau PowerPoint, tulisan terbaca dengan jelas, isi materi ringkas dan berbobot, bahasa yang digunakan sesuai dengan materi. Nah, apabila keempat kriteria ini terpenuhi, maka skor maksimal yang didapatkan oleh peserta didik yaitu 4 poin. Nah, apabila hanya 3 kriteria yang terpenuhi, maka skor maksimal yang didapatkan yaitu 3. Dan hanya 2 kriteria yang terpenuhi, maka skor maksimal yang akan didapatkan yaitu 2. Dan yang terakhir, apabila 1 kriteria yang terpenuhi, maka skor maksimalnya adalah 1. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan presentasi, di mana kriteria yang akan dinilai yaitu yang pertama percaya diri, antusias, dan bahasa yang lugas. Lalu yang kedua, seluruh anggota berperan serta aktif. Yang ketiga, dapat mengemukakan ide dan berargumentasi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu manajemen waktu yang baik. Nah, apabila keempat kriteria tersebut terpenuhi, maka skor maksimal yang didapatkan oleh peserta didik yaitu 4 poin. Lalu, apabila hanya 3 kriteria yang terpenuhi, maka skor maksimal yang didapatkan adalah 3. Sedangkan hanya 2 kriteria yang terpenuhi, maka skor maksimalnya adalah 2. Dan apabila 1 kriteria yang terpenuhi, maka skor maksimal yang akan didapatkan yaitu 1. Nah, apabila peserta didik mendapatkan skor maksimal pada 3 aspek tersebut, yaitu aspek kelengkapan materi, penulisan materi, dan kemampuan presentasi, maka akan didapatkan skor maksimalnya yaitu 12. Nah, adapun nilai perolehan, pencapaian nilai perolehan yaitu dengan rumus skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan materi pembelajaran itu ikatan kimia dan submateri gaya antar molekul atau ikatan hidrogen.
Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya berharap video ini akan bermanfaat bagi para penonton. Saya tutup video presentasi ini dengan menuturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.